Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan kita untuk berbagi. Kali ini kami akan berbagi bagaimana cara memperbaiki di APBDes, di Syscodes yang belum mengakomodir bunga bank. Nah, jadi bunga bank tidak bisa diabaikan, makanya harus diupdate setiap bulannya pajak dan administrasinya melalui mutasi kas. Nah, jadi amanatnya regulasi di pasal 14 Permendagri 20 bahwa bunga bank adalah merupakan bagian dari pendapatan lain-lain. Oleh karena itu tidak boleh diabaikan, jangan sampai nanti di APBDes kita bunga bank malah tidak terakomodir. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saat ini sedang APBDes perubahan yang dimungkinkan desa untuk melakukan perubahan lebih dari satu kali karena kejadian luar biasa terkait COVID-19. Nah, jadi di pasal 40-nya, jadi ini ada ruang dan dasar hukum bagi kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap APBDes yang dulunya belum mengakomodir bunga bank. Nah, sehingga nanti kita akan pastikan bahwa yang tertera dari hasil print out Syscodes tentang buku bank itu harusnya menjadi duplikat atas rekening desa. Jadi saldonya harus sama. Nah, keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam satu tahun anggaran. Nah, misalkan ada silpa bunga bank yang tahun kemarin masih belum masuk di APBDes tahun ini. Oleh karena itu harus dimasukkan menjadi silpa bunga bank. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman kita lihat di Syscodes ada beberapa kekeliruan. Misalkan di APBDes 2019 kemarin kita melihat ada parameter yang masih belum komplit, parameter kode sumber dana. Nah, jadi di sini masih 8 parameter sumber dana dan harusnya ini sudah terupdate kalau sudah di 2020, dan 2019 mestinya juga sudah tidak 8 lagi. Jadi di parameter harusnya sudah 15. Jadi sudah mengakomodir silpa dana desa, silpa ADD, silpa bagi hasil pajak yang tidak terserap di tahun kemarin, dan silpa bunga bank yang mungkin tidak tergunakan di tahun kemarin menjadi silpa bunga bank di tahun sekarang, di tahun berkenaan. Ini beberapa contoh. Nah, bagaimana cara memperbaiki? Nah, kita ambil sampling, teman-teman. Kita ambil sampling, kita tutup dulu. Nah, ini di APBDes 2020. Jadi cara memperbaikannya misalnya contoh kita ambil di salah satu desa di Kecamatan Teriak di Kabupaten Bengkayang. Nah, kita lihat di APBDes mereka ya, kita contoh sebut menyala APBDes perubahan. Nah, di sini tidak ada mengakomodir bunga bank. Ketika mereka ingin mengupdate bunga bank atau pajak ataupun administrasi setiap bulannya di akhir bulan, mereka tidak bisa melakukan itu karena memang belum terakomodir di APBDes mereka. Oleh karena itu harus ditambah. Nah, caranya seperti apa? Kita close dulu, kita masuk di data entry. Teman-teman masuk di penganggaran, isi data anggaran seperti biasa, pilih desa di kecamatan. Nah, di pendapatan teman-teman tambah, ini hanya ada 3, kita tambah, kita pilih karena bunga bank seperti amanatnya regulasi pasal 14 Permendagri 20 adalah pendapatan lain-lain, kita ambil bunga bank. Oke, pilih kembali, ya, simpan. Oke, kita klik lagi di bunga bank, kita tambah di sini bunga bank. Dan ini 1 tahun anggaran. Kita abaikan saja, bisa diprediksi. Yang namanya bunga bank bisa diprediksi. Misalnya kita mengacu ke average atau rata-rata perolehan bunga bank di tahun-tahun sebelumnya, atau dinolkan saja juga tidak masalah, tetapi supaya nanti ada kegiatan itu pada saat kita mau melakukan updating bunga bank. Ya, jadi karena di sini sumbernya menurut regulasi adalah pendapatan lain. Nah, karena di sini parameternya harus sudah kita ganti karena tadi sudah parameternya sudah 15, di sini ada PLL. Bunga bank adalah pendapatan lain-lain. Oke, simpan. Teman-teman bisa cek di penganggaran, kita lihat yang sebetulnya menyala.
sini sudah ada bunga bank, walaupun masih kita prediksi nol. Nanti begitu mengupdate, kita bisa melakukan updating karena bunga bank sudah tersedia di APBDes kita. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita masuk lagi ke data anggaran, data entry, penganggaran, isi data anggaran. Nah, kalau kita ingin mengupdate pajak atas bunga dan administrasi bank, kalau kita tidak entry kegiatan itu, maka dia tidak muncul pilihannya. Oleh karena itu, kita harus mengentry. Kalau pajak sudah disediakan Sisdores, berarti kalau administrasi bank belum. Nah, kita entry dulu, pilih desa seperti biasa. Kita pilih kegiatan. Nah, kita pilih kegiatannya, ambil di penyelenggaraan pemerintahan, hasil tap dan bilangan tidak ada, kita pilih tata praja. Kalau tidak ada tata praja, teman-teman pilih tata praja ditambah, karena sini sudah ada, kita pilih tata praja. Oke, kita klik 2 kali. Di sini tidak ada lain-lain, kita masukkan administrasi bank itu di lain-lain, karena tidak ada berarti kita tambah. Kita pilih yang di bawah sekali, lain-lain, sub bidang tata praja, perencanaan keuangan, pelaporan dan lain-lain, pilih. Oke, di sini lokasinya desa, waktunya 12 bulan. Kemudian kita ambil KUR tata usaha umum, bisa kita ambil dikasih pemerintahan juga bisa. Nah, kasih pemerintahan. Nah, kemudian keluarannya biaya administrasi bank, waktunya 12 bulan. Oke, sudah, simpan, tutup. Kawan-kawan masuk di belanja. Nanti karena kegiatannya sudah ada, kita masukkan di belanja. Nah, belanja tadi kita sudah masukkan kegiatannya di bidang tata praja. Tata praja, kita pilih, ya, ini. Kita klik 2 kali, teman-teman tambah. Oke, pilih. Karena administrasi bank adalah merupakan belanja barang dan jasa, kemudian belanja operasional perkantoran karena mengurangi bunga. Nah, kita pilih belanja operasional perkantoran lainnya, pilih. Oke, simpan. Terus teman-teman klik 2 kali lagi, tambah di sini administrasi bank. Oke, tutup 1. Di sini tahun. Di sini pilih karena bunga bank adalah pendapatan lain-lain menurut regulasinya. Di sini kita pilih supaya dia nanti ada pendapatan bunga dikurangi administrasi bank, berarti dia harus mengurangi pendapatan lain-lain. Ya, kita pilih pendapatan lain-lain karena tadi kita nolkan, di prediksi administrasi juga kita nolkan. Simpan. Oke, sudah teman-teman. Sehingga begitu kita ingin mutasi, ingin mengupdate setiap bulan perolehan bunga, pajak atas bank, bunga bank, kemudian administrasi bank, kita sudah bisa lakukan karena sudah muncul. Kita contohkan, misalkan kita mau mutasi di penatausahaan, di mutasi kas, pilih desa, pendapatan bunga, tambah misalkan 31 Januari biasanya kan begitu. 31 Januari pilih. Nah, karena ini belum diisi, teman-teman harus mengisi. Mestinya sini harus diisi. Oke, maaf, kita isi dulu parameter rekening bank. Isi dulu. Teman-teman pasti sudah mengisi. Oke, kita lanjutkan. Kita ingin mutasi. Di mutasi kas, pilih pendapatan bunga. Ini harus diupdate setiap bulan karena setiap bulan pasti ada perolehan bunga dari saldo di rekening desa. Tambah 31 Januari
sudah tertera dia PLL, sumber dananya pendapatan lain karena regulasi begitu. Jadi begitu. Nanti di sisi ini berapa? Gitu teman-teman. 50.000. Oke. Kemudian kita ingin ada administrasi, tambah di tanggal yang sama di bulan Januari 31 ada administrasi bank 5.000. Nah, di sini sudah muncul. Oke, pilih 5.000. Salah, administrasi. Sini 5.000. Simpan. Oke, tutup. Kemudian kita ingin pajak. Ternyata ada pajak atas bunga. Oke, di tanggal yang sama misalkan di 31 Januari ada pajak. Biasanya bedakan pajak sama administrasi. Kalau pajak itu nilainya keriting. Oke, nah pajak ini kita pilih potongan pajak PPh lainnya karena memang di Siscode sudah disiapkan itu. Oke, pilih pajak atas bunga. Misalkan 2.725. Simpan. Oke teman-teman, kita lihat di laporan penatausahaan buku bank. Ya, di sini sudah nampak. Nah, ada bunga bank 50.000, kemudian pajak 2.725 dan administrasi bank, sehingga mengurangi dari bunga, sehingga yang tampil bunga bank adalah bunga bank bersih setelah dikurangi pajak dan administrasi bank. Oke, kira-kira begitu. Selanjutnya yang terakhir ingin memperbaikinya karena kemarin di APBDes kita tidak memuat silpa bunga bank. Parameternya sudah kita betulkan, makanya kita harus entry di silpa bunga bank karena kita belum tahu jumlah berapa silpa bunga bank tahun-tahun sebelumnya. Saya kasihkan contoh ini dalam posisi 0. Entry data anggaran juga pilih desa seperti biasa. Kita pilih pembiayaan 1. Nah, di sini kita lihat di 2 kali hanya ada 2. Mestinya ada silpa bunga bank tahun sebelumnya jika ada. Tapi saya punya keyakinan semua desa pasti punya silpa bank yang tidak dibelanjakan di tahun kemarin yang akhirnya menjadi silpa di tahun sekarang, yaitu silpa bunga bank. Nah, karena ini hanya baru 2, kita tambah di sini silpa bunga bank. Di sini bisa 1, di sini tahun kita belum tahu nilainya, jadi kita bukan masih. Sumbernya ingat teman-teman, karena parameter sudah dirubah, sumbernya menjadi silpa bunga bank. Simpan. Oke, tutup. Kita mau lihat nih, penganggaran di RAB 3. Teman-teman cek. Oke, APBDes perubahan di sini sudah muncul. Ada silpa bunga bank SBB tahun kemarin. Nanti nilainya di perubahan akan muncul berapa. Makanya pastikan harus sama nilai saldo di rekening plus kas tunai jika ada, itu menjadi silpa dan akan menjadi saldo awal di tahun sekarang. Itu baru benar. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Tinggal masing-masing kita memperbaiki kekeliruan ini untuk melanjutkan penatausahaan. Nah, kalau untuk bagaimana memulai penatausahaan yang benar, teman-teman harus mengentry saldo awal dan membuat jurnal penyesuaian awal. Untuk itu, silakan saksikan di video tutorial saya sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.